Kita tahu Donald Trump merupakan presiden yang baru saja terpilih. Beberapa video terakhir saya juga terus membahas masalah Donald Trump lengkap dengan kontroversinya. Tetapi sebetulnya saya juga sangat mengagumi beliau karena beliau juga memiliki satu buah buku berjudul The Art of Deal by Donald Trump. Ternyata yang dilakukan oleh beliau semua ini adalah seni dalam negosiasi. Kalian mau tahu apa saja yang dibahas? Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, tentu kita tidak pernah akan habis membahas tentang Presiden Amerika yang baru saja terpilih, Donald Trump. Lengkap dengan semua kontroversinya. Ada banyak yang senang, ada banyak yang benci. Tetapi kalau di media-media yang kita dengar, hampir semuanya membenci tentang Donald Trump. Gara-gara Donald Trump, sekarang tarif pajak dinaikkan. Gara-gara Donald Trump, sekarang memicu perang dagang. Gara-gara Donald Trump, sekarang dunia juga melawan. Gara-gara Donald Trump, semua dunia pada tunduk-tunduk minta negosiasi ulang sama beliau. Gara-gara Donald Trump, sekarang China juga tidak lagi mau menyerah dan melawan daripada kebijakan Donald Trump. Dan masih banyak sekali kontroversinya. Tapi sebetulnya kalau kita mau tilik bahwa Donald Trump ini sebenarnya menguasai ada 8 The Art of Deal, seni di dalam dealing, seni di dalam negosiasi. Kita bisa belajar loh dari Donald Trump. Nah, bukan Success Before 30 namanya. Kalau kali ini kita tidak pernah mau bahas sisi yang lain, tapi kita selalu membahas dari sisi yang sebetulnya tidak diberitakan oleh media atau bahkan tenggelam oleh berita-berita kontroversinya. Nah, tetapi pada video kali ini saya akan mulai mengajarkan kepada kalian bahwa sebetulnya Donald Trump itu adalah master of negosiasi. Nah, dari mana saja? Kita mulai lihat yang pertama. 8 langkah art of deal Donald Trump. Yang pertama adalah mulai dengan tawaran yang gede banget. Start huge. Apa maksudnya? Jadi awal negosiasi, sesuatu yang ekstrim dan mengejutkan, entah itu klaim besar, angka fantastis, atau tuduhan berani, itu adalah ciri-ciri Donald Trump. Tujuannya adalah menarik perhatian media. Kita tahu media itu kalau sesuatu yang heboh, thumbnail itu bersifat clickbait, itu pasti orang, wow, mau tahu kan apa itu sebetulnya. Dan bikin lawan main di panggung yang Anda tentukan. Jadi itu adalah selalu start huge. Jadi contohnya ketika orang menawar rendah, dia justru malah nawar lebih. Donald Trump aneh memang ya, tapi kita harus tahu jalan pikirannya. Karena itu sebenarnya sudah pernah ditulis di bukunya The Art of Deal. Yang kedua, kuasai ceritanya, own the frame. Jadi ketika kalian itu mau menciptakan sebuah narasi, Donald Trump adalah orang yang sangat cerdas. Donald Trump itu bukan orang yang bodoh. Dia orang boleh bilang dia ngawur, orang boleh bilang dia itu asal mengebacot, tapi sebenarnya dia sangat menguasai narasinya. Itu the art of deal-nya Donald Trump. Jadi jangankan biarkan orang lain yang membangun narasi, tapi ulangi terus kata kunci sampai orang lain ikut-ikutan ngomong hal yang sama. Dan contoh, make America great again. Make America Great Again. Itu adalah sebuah kata-kata yang sebetulnya di era industri, era abad 18-19. Memang sepertinya agak mustahil ya, kalau sekarang pabrik itu mau dibikin lagi di Amerika. Kemarin ketika saya wawancara dengan Prof. Ferry Latuhihin. Karena sekarang kan bagaimana mungkin di Amerika itu sekarang UMR sudah berapa? Kan nggak mungkin bikin UMR pabrik itu di Amerika. Sedangkan di Vietnam, kemudian di China itu UMR-nya 5 kali lipat jauh lebih murah sehingga kita bisa menekan cost. Nah, tetapi bukan Donald Trump namanya kalau tidak melakukan suatu propaganda, dia itu tidak menguasai. Jadi make America great again, make America great again itu sudah merupakan sebuah slogan sehingga semua orang akan ikutin kata-katanya. Crook Hillary. Yang penting semua orang ingat versimu dan bukan faktanya. Saya juga masih ingat beliau itu selalu ngomong waktu COVID, it's a China virus. China virus, itu dia selalu ngomong itu berkali-kali. Jadi seolah-olah China lah yang bikin virus ini semua. Tapi apakah waktu Donald Trump ketemu dengan Presiden China dia bilang hal yang sama? Tidak. Tetapi di setiap propagandanya, Donald Trump sangat mengerti bagaimana dia menciptakan prestis. Orang tahu Amerika kan, Amerika itu kan sangat mencintai prestis. Ketika dia bilang nih China virus yang bikin ekonomi lumpuh dan sebagainya, lagi-lagi ulah China. Nah, dia sudah menciptakan propaganda bahwa sebetulnya China itu termasuk musuh berat dia. Tetapi
dia membuat itu China virus. Nggak mungkin ngomong American virus. Itu seorang Donald Trump yang bisa berkata seperti ini. Yang ketiga adalah gunakan semua hal, create pressure, menciptakan tekanan. Anda tahu Donald Trump kalau dealing, dia itu selalu nggak mau dibawa lawan. Dia selalu menekan lawan. Gayanya itu menekan lawan. Maklum, dia pengusaha. Dia pun pernah bilang bahwa pesawat Air Force One-nya dia aja kalah bagus sama private jet-nya dia. Dan dia juga pernah bilang bahwa kantor saya jauh lebih mewah daripada kantor di White House. Itu gayanya Donald Trump. Selalu menciptakan pressure. Apapun bisa dijadikan alat tawar. Gugatan hukum, berita media, rasa malu publik, loyalitas pribadi. Ini ancamannya bukan cuma soal uang, tapi reputasi, konflik, publicity negatif. Itu semua buat lawan merasa rugi kalau menolak. Dan yang keempat, membuat lawan bingung dan kelelahan, di out of oppositions. Yes, itulah gayanya Donald Trump. Tunda keputusan, ubah rencana, tiba-tiba balik badan, itu stylenya Donald Trump banget. Bukan baru kali ini Donald Trump itu seperti ini. Tapi kalau Anda perhatikan bahwa bukunya pun dia ciptakan juga seperti itu. Tujuan lawan membuat bingung, lelah, akhirnya menyerah demi cepat selesai. Itu stylenya Donald Trump. Jadi buying time, membeli waktu, membuat lawan itu bingung, dan akhirnya lawan menyerah. Itu gayanya Donald Trump. Yang kelima adalah jangan pernah akui kelemahan. Dia tidak pernah membuat lawannya itu merasa menang sama dia. Dan dia itu selalu harus di atas lawan. Kalah, bilang itu strategi. Jadi kalau Donald Trump kalah, bisnisnya gagal, oh itu strategi. Dia nggak pernah mengatakan itu, ya I'm lose gitu. Today I'm lose, nggak pernah. Ada dalam kamusnya Donald Trump, dia berkata seperti itu. Oh, this is a strategy. We have another option. Kita punya pilihan yang lain. Kita sedang melakukan suatu restrukturisasi. Kayaknya begitu, Donald Trump. Nah, jadi oleh sebab itu dia selalu menyalahkan orang lain. Nggak pernah kan dia bilang American virus, China virus. Itu stylenya Donald Trump dan propaganda. Stylenya seperti itu. Jadi jangan pernah minta maaf. Yang ditampilkan ke publik percaya diri dan menang terus. Sehingga walaupun kenyataannya nggak seperti itu. Padahal Donald Trump apakah pernah kalah? Ya namanya manusia pasti pernah kalah. Yang keenam, akhirnya ambil yang lebih kecil tapi klaim menang. Cut a deal. Awali dengan permintaan besar, akhiri dengan hasil yang lebih kecil tapi tetap terkesan menang banyak. Karena permintaan awal gila-gilaan. Hasil akhir kelihatan masuk akal. Padahal itu memang target Anda dari awal. Jadi seorang Donald Trump itu selalu heboh. Selalu bombastis. Itu stylenya dia. Jadi kalau dia nggak heboh, nggak bombastis, bukan Donald Trump. Karena setiap statementnya dia itu seolah-olah membuat dia itu menarik, mencuri perhatian lawan. Ini lagi ngomong apa sih orang ini? Itu seni negosiasinya ala Donald Trump. Yang ketujuh, umumkan kemenangan besar. Brand it as a win. Begitu deal selesai langsung buat pengumuman. Itu stylenya Donald Trump. Penting bukan hasil nyatanya, tapi gimana orang melihatnya. Dan klaim sukses, bikin headline, bikin lawan sulit membantah di depan umum. Sebagai contoh, Anda perhatikan Donald Trump berkali-kali, ketika ada suatu isu, dia pasti langsung propaganda di media. Oke, ladies and gentlemen, contohnya, ketika dia tertembak, langsung dia nggak mikir panjang, dia mengepalkan tangan. Anda tahu itu artinya apa? Artinya saya tidak pernah menyerah. Oh, dan semua orang langsung simpati sama dia. Detik dia tertembak telinganya, saya tahu detik itu juga dia pasti akan memenangkan jadi presiden Amerika Serikat. Kenapa? Ketika orang tertembak kan wajahnya kelihatan ketakutan. Wajahnya kan kelihatan seperti kayak orang panik. Tapi tidak bagi seorang Donald Trump. Dia tertembak, dia malah angkat kepala tangannya dengan telinga yang berdarah. Dan itu memang stylenya Donald Trump banget. Tidak pernah mengaku kalah. Dan kedelapan, cepat pindah ke pertempuran berikutnya. Next battle. Jadi kalau udah selesai, dia langsung ke next battle. Jadi mirip-mirip kayak film-film Marvel ya, stylenya ya. Kan style-style Amerika itu seperti itu. Jadi ada polisi dunia. Ketika dunia ada kejahatan, muncullah superhero dari Amerika. Itu stylenya Donald Trump banget gitu. Jadi tujuannya jangan berikan waktu lama kepada publik buat ngejar-ngejar kelemahan dia. Fokus publik harus tetap dikendalikan. So intinya dari video ini kita bisa melihat ada 8 hal yang betul-betul menjadi ciri khas negosiasi ala Trump. Yang pertama, big, bold, and initial over. Start huge, itu yang pertama. Jadi besar, tebal, dan mulai dari yang heboh. Wah, itu Donald Trump banget. 2, control the narrative. Jadi Anda harus menguasai narasinya.
Own the frame. Jadi bagaimana koridor ini kalian yang harus betul-betul menguasai. Jangan sampai kalian dikuasai, percaturan politik itu dikuasai oleh lawan Anda. Nggak boleh. Harus Donald Trump. Jadi mau atau nggak sama sekali. Itu stylenya Donald Trump. Yang ketiga adalah never admit weakness, only win. Tidak pernah mengakui kelemahan dan hanya menang. Itu stylenya Donald Trump. Jadi Donald Trump tidak pernah mengaku kalah. Kalaupun dia kepleset, kalaupun dia gagal, dia pasti menciptakan, oh biasalah, ini adalah sebuah strategi. Dia nggak pernah mengaku kalah. Padahal dia bisa aja keselip, dia bisa aja kesalahan. Tapi bukan style Donald Trump mengaku kalah. Dan yang keempat, ya adalah bagaimana Anda hari ini maximize leverage atau create pressure. Kelima, never admit weakness, seperti itu. Yang keenam, declare victory, brand is at the win. Ketujuh, cut a deal. Yang kedelapan, declare victory, brand it as a win. Dan yang terakhir, move on quickly, next battle. Itu gayanya Donald Trump. Jadi coba Anda perhatikan, bukan Donald Trump namanya kalau hari ini dia tidak melakukan sebuah kontroversi, ya, dan dia tidak pernah mengaku kalah. Contoh paling nyata adalah Trump Tower. Ini yang paling nyata. Big bold initial offer start huge. Pada tahun 1979, Trump menargetkan lahan bekas toko Bonwit Teller di Fifth Avenue. Kebetulan saya pernah ke sana. Saya pernah foto di Instagram saya, itu di New York. Saya pernah foto di depan Trump Tower. Nilai pasarnya waktu itu cuma 5 juta per lot. Tapi Donald Trump langsung nawar 20 juta, start huge. Kayaknya gitu. Orang rata-rata 5 juta sama dia ditawar 20 juta. Orang kalau ditawar lebih ya pasti mau dong. Siapa yang bilang nggak mau? Itulah gayanya Donald Trump. Itu tahun 79 dia sudah lakukan itu. Tawaran gila ini mengguncang pasar dan langsung jadi headline. Topik headline utama. Wow, Donald Trump miliarder kaya langsung bikin 20 juta. Tujuannya apa? Bukan beli mahal, tapi mengatur permainan dari awal. Jadi dia yang setting the game. Dia yang menentukan harga pasar di daerah Fifth Avenue itu. Dia yang menentukan, mengontrol harga properti saat itu. Start huge. Dialah yang menggoreng, istilahnya menggoreng harga properti sehingga naiknya 4 kali lipat dibanding harga pasar saat itu. Gila kan strategi Donald Trump. Yang kedua, control the narrative, own the frame. Sebelum proyek berjalan, Trump sudah mengundang wartawan. Jadi Trump itu paling akrab dengan wartawan, paling akrab dengan media dari zaman dulu. Ia memamerkan model gedung kaca hitam 68 lantai, lobi berlapis marmer, butik mewah. Ia menyebut proyeknya mahakarya arsitektur New York. Media pun ikut menjual mimpinya. Trump Tower akan segera jadi lambang kemewahan Amerika. Yes, dia yang membangun on the frame. Dia yang membangun kotak itu. Jadi jauh sebelum Donald Trump jadi seorang presiden, dia adalah seorang politisi, dia seorang pengusaha yang sangat hebat. Ya, kenapa? Meskipun dia tidak pernah klaim dia seorang politisi yang bagaimana, tapi dia itu adalah politisi yang hebat. Karena dia mampu memboreng sebuah narasi. Dia mampu menciptakan sebuah tempat yang asalnya biasa-biasa aja menjadi sebuah kawasan mega distrik yang luar biasa. Fifth Avenue itu luar biasa sekali, ramai sekali. Dan yang ketiga, maximize leverage, create pressure. Artinya apa? Trump tahu proyek ini butuh dukungan kota tetangga seperti Tiffany & Co. Ia pasang pressure, kalau izin ditolak, dia ancam dipindahkan proyek ke blok yang lain, membuat kawasan itu kehilangan proyek besar di dekade ini. Semua orang merasa kehilangan seperti momentum Trump. Itu gayanya Donald Trump. Yang keempat, delay, confuse, wear down, tire out oppositions. Maksudnya itu apa? Saat mengurus izin, Trump berkali-kali mengubah desain, mengajukan revisi zoning. Ya, itu gayanya Trump banget. Pejabat kota lelah meninjau ulang. Tiffany juga bingung menghadapi negosiasi soal akses, jalan, dan bayangan bangunan. Akhirnya mereka nyerah, setuju hanya agar proyek bisa jalan. Itu gayanya Trump. Jadi dia memang sengaja membuat lawan-lawannya kelimpungan. Itu stylenya Donald Trump. Yang kelima, never admit weakness, only win. Ketika dia mengkritik proyeknya terlalu ambisius, menabrak norma Fifth Avenue, Trump tak pernah minta maaf. Ia malah menyebut kritik itu sebagai bukti bahwa proyeknya terlalu visioner dan untuk dipahami. Itu gayanya Donald Trump. Jadi orang aja nggak paham apa visi saya. Orang nggak paham aja apa yang sedang saya mimpikan. Orang nggak bisa melihat apa yang saya lihat. Wah, itu gayanya Donald Trump. Bagi publik, Trump tetap terlihat dominan. Yang keenam, cut a deal.
settle yet claim victory. Akhirnya Donald Trump mendapatkan lahan itu dengan harga 10 juta per lot, setengah dari harga tawaran awal. Keren kan? Tapi karena angkanya begitu tinggi, semua pihak merasa angka akhir itu masuk akal, dan Trump tetap klaim, saya menang karena saya dapat harga jauh lebih murah. Itu gayanya seorang Donald Trump. 20 juta, dia dapat 10 juta kan lumayan, separuh harga. 7. Declare victory, brand is at to win. Ketika dia mampu melakukan negosiasi, ketika dia melakukan satu berita, pasti nggak lama beritanya menjadi headline utama. Nah, itu ciri-ciri khasnya seorang Donald Trump. Trump Tower resmi dibuka pada tahun 1983. Trump undang selebriti, media massa, politisi. Ia berdiri di bawah chandelier raksasa berkata, "This is not just a building." Ini bukan cuma building. Ini adalah New York Crown. Ini adalah mahkotanya New York. Gila memang Donald Trump. Publik tidak ingat negosiasinya yang rumit. Yang diingat hanyalah menara emas, nama Trump yang bersinar. Itulah stylenya. Jadi orang nggak pernah tahu proses bagaimana dia bisa membangun Trump Tower di situ. 8. Move on quickly, next battle. Tak lama setelah Trump Tower dibuka, Trump melangsungkan proyek hotel mewah berikutnya. Perhatian media massa langsung pindah, urusan lama ditinggal, Trump tetap maju, satu kemenangan lagi ke kemenangan berikutnya. Kita lihat, ada sebuah cerita Trump itu gagal di cerita kasino. Yang pertama kita lihat, big, bold, initial offer, start huge. Anda lihat ya, selalu 8 negosiasi ala Trump ini, dia selalu start huge. Trump mengumumkan proyek kasino termewah di dunia, dia bangun kasino. Dengan anggaran awal 250 juta US dollar. Klaim besar langsung jadi berita media. Yang menyebut akan menjadi 8 wonder of the world. Jadi dia akan menciptakan 8 keajaiban dunia versi bangunan. Gila ya kan? Seorang Donald Trump. Control the narrative on the frame. Anda lihat, selalu seni negosiasi yang kedua adalah control the narrative on the frame. Yang mengundang wartawan, memperlihatkan model mewah kasino, menebar kata-kata seperti amazing, megah, dan mengubah Atlantic City. Semua pemberitaan berputar di narasi Trump sebagai visioner, bukan cuma soal biaya dan risiko. Jadi orang nggak lihat lagi risiko dan biayanya, tapi dia selalu lihat yang visioner. Yang ketiga adalah maximal leverage, create pressure. Soal pembiayaan mulai macet, Trump mengancam akan meninggalkan proyek, mengganti kontraktor. Jika permintaannya tak ditemui, ia mematkan reputasinya sebagai tokoh besar yang tak ditinggal. Anda lihat, ciri khas Donald Trump ketika negosiasi mulai sulit, dia mulai menggunakan powernya. Dia mulai menggunakan nama besarnya. Dia mulai menggunakan posturnya. Ya, dia menciptakan pressure kepada media massa, lawan politiknya, atau termasuk orang-orang ikut di dalam proyek di belakang. Nah, kamu mau selesai nggak? Kalau kamu nggak mau selesai, ya terserah. Nah, gayanya seperti itu. Selalu seperti itu Donald Trump. Dan yang keempat, kalau macet, nah dia delay, confuse, wear down, tire out of opposition. Selalu ciri khas yang keempat ketika ngomong start huge, yang kedua on the frame, yang ketiga create pressure, dan yang keempat selalu delay. Ciri khasnya Donald Trump seperti itu. Trump sering mengganti manajer project, mengubah desain interior, menunda tenggang waktu. Akibatnya vendor, kreditur, kontraktor kelelahan karena proyek nggak pernah stabil. Akhirnya mereka menyetujui syarat-syarat supaya proyeknya tetap lanjut daripada nggak dibayar. Nah, stylenya Donald Trump seperti itu. Dan yang kelima, never admit weakness. Selalu dia tidak pernah mengakui kelemahannya. Only win, win, dan win. Ketika utang numpuk, proyek nyaris bangkrut, Trump tidak pernah mengaku kalah. Ia menyebutnya restrukturisasi cerdas. Gayanya Trump selalu begitu. Ya, saatnya kita negosiasi ulang. Dia nggak pernah ngaku gagal. Dan menyalahkan suku bunga serta manajemen yang lama. Publik tetap melihatnya sebagai seorang pemenang. Itu gayanya Donald Trump. Dan yang keenam, cut a deal. Selalu ya, setelah never admit weakness, dia selalu cut a deal, settle yet claim victory. Trump sepakat untuk menyerahkan sebagian kepemilikan kasino kepada kreditur. Nah, itu gayanya dia. Tapi ia tetap mempertahankan nama dan kendali operasional. Dia tetap harus yang paling utama. Di depan publik, ia menyebut kesepakatan strategis yang menyelamatkan ribuan pekerjaan. Oh, hero lagi kan? Padahal proyeknya gagal, proyek prestisiusnya gagal. Tapi selalu ciri khasnya ujung-ujungnya dia mengklaim victory. Ya, ujung-ujungnya dia menghilangkan sebagian sahamnya dimiliki, tapi dia tetap pegang kendali operasional, dia tetap yang paling utama dengan dalih apa? Kalau saya cut ini, maka hilang banyak ribuan pekerjaan. Wah, jadi dia membantu orang begitu banyak. Yang ketujuh, declare victory, brand it as a win. Begitu kasino dibuka, Trump menggelar pesta besar dan berkata depan kamera, "Kami buktikan, inilah the best casino in the world." Padahal sudah hampir bangkrut itu berkali-kali. Tidak ada yang bicara soal utang lagi, semua bicara soal lampu, mewah, dan Trump. Anda lihat,
Ciri khasnya, lampu, mewah, dan Trump. Lampu, mewah, dan Trump. Itulah gaya Donald Trump. Dan yang 8, move on quickly, next battle. Ketika udah selesai, move on. Proyek berikutnya, pertarungan berikutnya, itulah gaya Donald Trump. Jadi tak lama setelah Taj Mahal dibuka, Trump langsung mengumumkan proyek baru, Trump Castle, ekspansi ke bisnis yang lain, kritik dan keraguan pun akhirnya tenggelam dan hilang. Nah, sekarang yang lagi hot, yaitu tarif. Itu kan dulu gayanya Donald Trump membangun kasino. Sekarang lagi-lagi tarif dagang. Ini memicu perang dagang dunia. Lagi-lagi kita lihat, start huge. 2 April 2025. Trump memproklamasikan tarif 10% impor tambahan ancaman tarif khusus hingga 50% bagi negara berdefisit tinggi seperti Tiongkok, Meksiko, dan sebagainya. Pernyataan langsung memicu gejolak pasar dan breaking news di seluruh dunia. Kita lihat, gayanya mirip kan? Sama seperti kasino itu tadi. Yang kedua, control the narrative on the frame. Ya, Trump menamai kebijakan itu Liberation Day sambil mengulang slogan Economy Independence. Membanjiri media dengan angka jutaan lapangan kerja kembali ada tercipta di Amerika. Wah, hero kan dia kan? Ini gayanya Trump. Headline pun nulis Liberation Day Tariff to Make America Great Again. Wah, gayanya seperti itu. Yang ketiga, maximize leverage, create pressure. Dengan payung IEEPA yang mengancam tarif dasar 10% bisa naik ke 25-60% jika mitra dagangnya tidak segera merundingkan undang ke utara kesetaraan, termasuk Indonesia juga negosiasi ulang. China diberikan tarif atau cukai paling besar, sekarang sudah 245%, karena dia tahu China adalah musuh terberatnya dia. China sekarang kekuatan ekonomi baru di dunia. Dan yang keempat, delay, confuse, wear down, tired of position. Selalu kalau sudah besar, lawan dibuat bingung, kacau, semuanya minta tolong, dan bahkan kan video terbaru Donald Trump, everybody, every country, istilahnya ngemis, mohon-mohon, please Donald Trump, please jangan sampai kita ini dibuat loyo dan menyerah. Tapi itu yang memang Donald Trump mau. Dan kata-kata itu diulang-ulang terus. Itu menunjukkan betapa berkuasanya dia di dunia. Ya kan, itulah gaya Donald Trump. Jadwal terbit tarif bisa berubah-ubah. Baseline 10%, mulai 5 April tambahan 9 April, revisi lagi untuk persiapan IT biaya cukai. Anda lihat gayanya, mirip sekali kan? Ciri khasnya Donald Trump punya pola yang sama, jadi Anda nggak usah kaget dengan Donald Trump. E-commerce, diplomat, pelabuhan dibanjiri memori, berbeda setiap pekan. Lawan negosiasi lelah hanya untuk aturan mana yang berlaku. Dan kita lihat yang kelima, never admit weakness, only win. Jadi nggak ada ceritanya Donald Trump itu ngawur apa, enggak. Itu seni dealnya Donald Trump. Ketika 900 orang ekonomi memeringkatkan ekonomi resesi atau Great Depression seperti tahun 1930, sekutu lama meretaliasi. Trump menolak istilah perang dagang dan menegaskan tarif restrukturisasi brilian demi industri domestik. Itu gayanya Donald Trump. Dan yang keenam, cut a deal, settle yet claim victory. Prediksi ya, ini prediksi kami. Jadi sekali lagi ini gayanya Donald Trump, ini prediksi berikutnya seperti ini. Perkiraan 3-6 bulan ke depan, Anda perhatikan sekitar bulan Agustus atau September nanti, Trump mulai menawarkan paket keringanan. Kanada, Korea, sebagian ASEAN bisa kembali ke tarif 10%. Ini perhatikan ya, ini sekali lagi dugaan kami. Boleh dicek benar atau tidak, ini dugaan kami dari Success Before 30 supaya Anda tahu stylenya Donald Trump, karena bicara dari sebelum-sebelumnya. Anda bisa klaim ini di menit keberapa, video keberapa, statement saya ini benar nggak Donald Trump akan berbicara seperti itu. Membuka sektor pertanian dan jasa ke Amerika, membeli LNG pesawat Boeing, dan setuju masalah fentanyl untuk Meksiko. Meski jauh dari ancaman 50%, Trump akan membranding dirinya sebagai sikap murah hati Amerika Serikat. Lagi-lagi dia akan tampil sebagai seorang hero bagi dunia. Jadi kami tidak menolak perang dagang, tapi kami akan melakukan yang namanya, ya kami murah hati dari Amerika Serikat, kami ingin menolong dunia, kami peduli kepada jutaan lapangan pekerjaan yang saat ini mungkin masih, ya itu stylenya Donald Trump banget. Dan bagian ini masih prediksi, belum ada sumber resmi. Tapi perkiraan kami akan jadi seperti itu. Yang ketujuh, kalau itu sudah terjadi, Anda perhatikan nanti bulan 9, bulan 10, Donald Trump akan declare victory. Seni deal yang nomor 7, yaitu brand it as a win. Bagaimana dia akan mengklaim dirinya sebagai seorang pemenang. Begitu beberapa negara menyetujui acara konsensi, Trump menggelar konferensi pers. Lihat mereka, tunduk, tarif membuat kita dihormati lagi, pekerjaan Amerika menang. Wah. Hebat kan dia sebagai seorang presiden kan. Nah itulah stylenya Donald Trump. Dia tidak pernah mengaku kalah. Ini prediksi kami ya. Dan 8, move on quickly. Dan saat itu nggak ada lagi isu perang dagang, nggak ada lagi isu tarif impor, beritanya udah hilang. Dan dia mulai
the next battle lagi. Next battle like endgame. Setelah kemenangan dicetak, Trump mengalihkan sorotan isu baru, misalkan mungkin larangan ekspor AI, mungkin saat itu membahas tentang apa. Itulah gayanya seorang Donald Trump. Anda perhatikan kata-kata saya. Contoh di menit keberapa di video kita kali ini, klaim setengah tahun dari sekarang, betul nggak prediksi kami? Karena ternyata setelah kami riset dari Success Before 30, ini semua adalah seni nego ala Trump. Jadi bagaimana nasib Indonesia sementara kebijakan Trump santai aja? Apakah metode art of deal Trump bekerja? Pak Prabowo perintahkan penghapusan kuota impor, ya, dan sebagainya. Kita lihat. So, hasil negosiasi yang pertama terjadi kemarin setelah tarif dasar. Pertama, Indonesia berencana mengimpor lebih banyak energi dari Amerika Serikat, termasuk LPG, minyak mentah. Perlu dicatat bahwa bahan bakar produksi minyak merupakan kategori impor terbesar dari Amerika Serikat, 2,9 miliar pada tahun 2024. Yang kedua, Indonesia akan membeli lebih banyak produk pertanian dan hortikultura dari Amerika Serikat, yaitu kedelai dan gandum. Yang ketiga, segmen ini merupakan kategori impor terbesar Amerika Serikat, mencatat 1,2 miliar tahun lalu. Ketiga, Indonesia berencana mendatangkan lebih banyak barang industri dari Amerika Serikat seperti mesin, pesawat terbang. Ini adalah kategori impor terbesar kedua dari Amerika Serikat, mencapai 1,5 miliar ya. Boeing itu kan semuanya dari Amerika Serikat. Keempat, dalam hal insentif non-tarif, Indonesia akan memberikan fasilitas tambahan bagi perusahaan Amerika untuk memudahkan menjalankan bisnis di tanah air. Beberapa perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia bergerak di bidang sektor jasa keuangan dan minyak dan gas dan migas. Relaksasi non-tarif ini mencakup perubahan peraturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) menjadi model berbasis insentif, khususnya untuk menciptakan perlakuan yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan AS meskipun hasil spesifiknya belum diumumkan. Jadi mau tahu ada peluang apa? Kalau Anda mau belajar ada peluang apa, saya nanti akan ada workshop bersama Pak Ferry Latuhihin, bersama Pak Tony, dan di tanggal 26 dan 27 April, dan kami juga akan melakukan workshop yang sama nanti di bulan Juni. Stay tune aja, sehingga kita bisa melihat ada peluang apa yang bisa kita pelajari, kita petik dari kebijakan-kebijakan Donald Trump. Ingat, setiap ada gejolak pasti ada sebuah peluang yang bisa kita manfaatkan di sana. Semoga Anda sukses before 30 berikutnya, sukses untuk Anda, dan kita bahas di next video. Salam hebat luar biasa.